Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'an ala amruddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermuajah bersama para saudara Marjalani melanjutkan kajian kita di kesempatan kali ini, yaitu masih di surat Al-Ahzab dari kitab Tafsir As-Sa'di. Bismillah, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz waktu dan tempat kami persilahkan oleh kepada Mas. Afwan masih mute. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajala yujala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat hadirin nafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di surah Al-A'la ya. Surah Al-A'la. Surah Al-A'la yaitu masih di juz 30. Dan surah Al-A'la ini di tafsir As-Sa'di disebut dengan suratul Sabbah ya. Yaitu surah Makkiyah yang diturunkan di periode Mekah. Dan kita akan bacakan dahulu surat Al-A'la-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutsaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, 19 ayat surat Al-A'la. Kita mulai dari ayat yang pertama. Sabbihis marabbikal a'la ya. Sabbihi artinya sucikanlah, sabbih ya. Isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la yang maha tinggi. Ya, ini adalah perintah untuk yu'mar ta'ala bitasbihi ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan bertasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan zikir li dzikrihi wa ibadatihi ya. Bagian daripada zikir, dan zikir itu termasuk ibadah ya. Jadi zikir itu termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu'i li jalalihi, dan ketika kita bertasbih ini kita diminta untuk khudu'. Khudu' itu merendahkan diri li jalalihi, kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal istiqanati li uzmatihi ya, dan kita merasa tenang ya, atau juga tetap gitu ya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tasbihan ya, tasbih itu yang sering kita baca selepas sholat, subhanallah subhanallah subhanallah, itu adalah bacaan tasbih ya, tasbihan semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian selanjutnya adalah uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa." Allah lah yang telah menciptakan lalu fasawwa, ya, menyempurnakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walladzi apa namanya? Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, alladzi khalaqa fasawwa. Jadi Allah menciptakan kemudian uh, ya menciptakan makhluk-makhluknya, ya, kemudian menyempurnakan semua ciptaannya, baik hewan, kemudian manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain, ya. Dan Allah menciptakan makhluknya dengan ahsanu khalqiha, dengan penciptaan yang terbaik, ya. Penciptaan yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sebagai kekuasaan Allah kepada umat manusia. Kemudian walladzi qaddara fahada, ya. Dan Allah lah yang juga menentukan qaddara, ya, kadar masing-masing, fahada, dan memberi petunjuk, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadarnya masing-masing, ya. Nah, qadar atau kadar ini juga sering diartikan sebagai al-khosiyat, ya. Bahwa Allah menciptakan setiap makhluknya itu berikut dengan khosiat pada makhluk-makhluk tersebut, ya. Termasuk juga benda-benda, ya. Allah menciptakan benda juga termasuk khasiat yang ada pada benda itu. Misalkan api, ya, api itu punya khasiat untuk membakar, ya. Itu adalah qadar. Allah menetapkan kadar atau khasiat pada benda itu. Api punya potensi untuk membakar. Kayu itu berpotensi untuk dibakar, gitu kan. Kemudian apalagi besi punya potensi untuk dibentuk, ya. Bahkan dibuat menjadi pisau atau pedang. Dan pisau pedang tersebut juga memiliki khasiat untuk memotong atau menusuk, ya. Jadi setiap benda yang Allah ciptakan itu sudah diberikan khasiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang memberikan khasiat pada setiap benda-benda tersebut, gitu ya. Taib. Jadi inilah yang maksud dengan walladzi qaddara fahada. Lalu kemudian setelah Allah menciptakan makhluk-makhluknya juga Allah kasih petunjuk, ya. Jadi petunjuknya bisa berupa dua. Afwan, tadi ada yang lupa, manusia pun juga dikasih qadar, ya, dikasih khasiat. Khasiatnya manusia itu berupa apa? Berupa pertama adalah gorois, ya. Gorois itu adalah naluri, ya, naluri yang Allah ciptakan pada setiap manusia. Nah, naluri manusia itu kan ada gorizatul bako, ya, naluri untuk mempertahankan diri, eksistensi diri, itu adalah gorizatul bako, ya. Kemudian juga ada namanya gorizatun nau, ya. Gorizah nau itu adalah untuk eksistensi pelestarian keturunan, ya, melestarikan keturunan. Itu juga adalah gorizah nau, ya. Kemudian ada namanya gorizatut tadayun, gorizatun naluri untuk beragama. Nah, selain gorois, Allah juga menciptakan pada setiap manusia itu namanya hajatul udwiyah, kebutuhan jasmani. Nah, jadi setiap manusia itu punya dorongan kebutuhan jasmani seperti keinginan untuk makan, minum, istirahat, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya hajatul udwiyah. Nah, hajatul udwiyah kemudian gorois ini disebut dengan qadar. Qadar yang Allah tetapkan pada setiap makhluknya, baik manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Nah, setelah Allah menetapkan kadarnya pada setiap makhluknya, lalu Allah memberikan hada, ya, atau huda, petunjuk. Kalau kepada makhluk selain manusia itu disebut dengan ilham biasanya, ya. Misalkan seperti bagaimana setiap hewan tuh punya insting, ya. Insting untuk apa? Insting untuk bertelur, menjaga seorang hewan, induk hewan menjaga telurnya sampai melahirkan, sampai menetas, itu kan seperti ada yang memberikan petunjuk pada hewan-hewan ini, ya kan? Kemudian juga sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an bahwa setiap makhluk yang ada di langit dan bumi semuanya berzikir kepada Allah, ya. Semuanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini berarti ada ilham
ada petunjuk yang Allah berikan kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang makhluknya hidup atau makhluk mati. Ya seperti berputaran langit, bumi, ya, kemudian matahari, bulan, itu semua kan sudah ada yang mengaturnya gitu, ya kan? Hewan-hewan juga sama, bagaimana berang-berang bisa membuat sarangnya dari kayu-kayu yang dikumpulkan, membuat bendungan, kemudian burung yang membuat sarang dari rumput-rumput yang kering, dan sebagainya. Itu kan ada yang memberikan petunjuk kepada mereka, gitu ya. Sebagaimana juga lebah. Lebah itu kan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk membuat sarang lebah, ya, dengan bentuk yang heksagonal, yang fungsional, gitu kan. Masya Allah, kan semua itu kan tidak mungkin secara kebetulan, ya. Tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan hewan, gitu ya, tapi tetap Allah berikan petunjuk kepada mereka. Nah, petunjuk yang diberikan kepada hewan itu berupa begitu. Tapi petunjuk yang diberikan kepada manusia itu berupa irsyad, ya, berupa wahyu yang Allah sampaikan kepada para nabi. Ya, Nabi lalu menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan terus sampai kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada para ulama. Ya, lalu disampaikan kepada para asatid, kiai, misalkan habib atau siapapun itu yang menyampaikan ajaran agama itu kan tahapan penyampaian huda, petunjuk tadi. Nah, jadi Allah menciptakan segala sesuatu tidak kemudian dibiarkan begitu saja, tetapi Allah ciptakan sesuatu lalu fahada, lalu Allah berikan petunjuk kepada makhluk-makhluk itu. Baik. Waladzi akhrajal mar'a, dan Allah lah yang juga mengeluarkan, ya, atau menumbuhkan, bahasa lainnya al-mar'a, padang gembala, ya. Jadi Allah lah yang juga anzala minas sama'i ma'an fa'ambata bihi anwa'al nabati wal asbil katsir. Itu kan tafsirnya, ya. Allah yang telah menurunkan dari langit air. Lalu Allah menumbuhkan bihi, dengan air tersebut, jenis-jenis tanaman yang ada di muka bumi ini. Jadi yang dimaksud dengan akhrajal mar'a itu tidak hanya padang-padang kebalaan, tapi maksudnya adalah semua tanaman yang bertumbuh di bumi ini, itu adalah akhraja, ya, dikeluarkan dari perut bumi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian farad taba, ya, fiha nasu wal bahaimu wa kullu hayawan. Kemudian dimanfaatkan oleh manusia, oleh hewan-hewan ternak dan semua hewan, ya. Jadi semuanya mendapatkan apa istilahnya itu, kebaikan, ya, dari rerumputan yang tumbuh di muka bumi, kemudian pohon-pohon yang tumbuh di muka bumi, segala jenis pepohonan, ya, segala jenis pepohonan itu tumbuh di bumi ini, dan itu bisa dimanfaatkan oleh setiap makhluk yang ada di muka bumi. Dari mulai makhluk yang terkecil sampai makhluk yang terbesar, ya, masya Allah, ya. Mafhum ayahnya apa? Wa mafhumul ayah annahu illam tanfa adzikr bi an kana tadzkir yazidu fi syarr aw yanqusu minal khair. Ya, jadi mafhum dari ayat ini adalah bahwasanya jika Allah, ya, tidak illam tanfa adzikr, jika zikir itu tidak bermanfaat, ya, karena zikir, ya, at-tadzkir, peringatan itu menambah keburukan atau mengurangi kebaikan, maka lam takun adzikru ma'muran biha, ya, maka tentu zikir ini tidak akan diperintahkan oleh Allah, ya, bal manhiyan anha, justru Allah akan melarang zikir itu. Maka fadzikr, zikir itu yunqasimun nasa fiha qismain, ya. Maka dengan zikir ini, ya, menyebabkan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutatafa'un wa ghairu mutatafa'in, ya. Orang-orang yang senantiasa bermanfaat, orang-orang yang senantiasa tidak bermanfaat. Maksudnya orang-orang yang bisa memanfaatkan zikir itu dengan baik, ada orang-orang yang tidak menggunakan manfaat itu dengan baik, ya. Jadi masya Allah, ya, dengan adanya zikir tadi yang disebutkan tadi, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menumbuhkan tanaman, ya, dari air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, gitu, ya. Masya Allah, gitu, ya. Kemudian
ayat berikutnya faja'alahu gutsaan ahwa, ya. Dan maka dia yaitu Allah menjadikannya gutsaan ahwa, itu rumput yang kering, ya, kehitam-hitaman, ya, gutsaan ahwa, rumput yang kering. Kan sebelumnya bahwa Allah menurunkan menurunkan air, kemudian menumbuhkan rumputan pada padang gembalaan, lalu Allah menjadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman, ya, maksudnya ya mengering, ya, kena terik matahari. Seperti misalkan kalau kita nanam padi gitu ya, padinya sudah diambil, gabahnya itu kan disimpan di sawah, lama-lama kan dia jadi hitam, ya, jerami-jeraminya itu. Nah, itu. Jadi eh, aswada, ya, menjadi lebih hitam, ya. Ja'alahu hashiman ramiyan wa yadhakaru fiha ni'amuhu ad-diniyah ad-dunyawiyah fa adiniyah wa lihadza imtanallahu bi asliha wa man sya'aha wa huwa al-Qur'an, gitu ya. Nah, jadi rumput-rumput yang sudah tumbuh itu kemudian diambil dimanfaatkan oleh manusia, maka sisa-sisa daripada itu menjadi kering dan juga menjadi hitam, gitu ya. Nah, kemudian sanuqri'uka fala tansa, ya, sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu apa? Fala tansa, janganlah engkau lupakan. Ya, maksudnya kami akan membacakan kepadamu Al-Qur'an. Mu-nya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sanuqri'uka, sungguh kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tansa, ya, maka janganlah engkau melupakannya. Baik. Jadi sanuqri'uka fala tansa ay sanahfadhu ma auhayna ilaika. Ya. Kami akan menjaga, ya. Baik. Sudah azan di sini. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah selepas azan. Barakallahu fikum. Sanuqri'uka fala tansa. Baik, Ustaz. Alhamdulillah kita cukupkan dulu ya untuk berkajian. Insyaallah jam 15:20 kita akan kembali lagi untuk kajian di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.